Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa TVRI Jawa Timur yang Allah rahmati, alhamdulillah kita bisa kembali berjumpa di acara spesial kita Gema Ramadan di TVRI Jawa Timur. Dengan saya Mala, insya Allah akan menemani Anda 1 jam ke depan menjelang azan maghrib tiba. Nah, perlu kami sampaikan pemirsa bahwa acara Gema Ramadan ini terselenggara atas kerjasama TVRI Jawa Timur bersama Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Timur. Dan tema kita hari ini pemirsa menarik sekali adalah akhlakul karimah. Seperti apa akhlak yang mulia itu dan bagaimana supaya kita tergolong menjadi orang-orang yang berakhlakul karimah? Simak penjelasannya sesaat lagi di Gema Ramadan. Baik pemirsa TVRI Jawa Timur, alhamdulillah kita sudah berada di Gema Ramadan. Tema kita hari ini adalah akhlakul karimah yang insya Allah akan dibahas secara tuntas dan jelas oleh narasumber spesial kita. Beliau adalah Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Syarif Imam Hidayat. Beliau adalah Guru Besar UPN Veteran Jawa Timur. Kita sapa bersama. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat. Walafiat, alhamdulillah, Masya Allah. Udah ini kesekian kalinya di Gema Ramadan ya? Baru ya, ini? Untuk tahun ini, ini? Baik, hari ini ya. Sudah siap tentunya ya memberikan wejangan, memberikan ilmu-ilmunya kepada pemirsa. Insyaallah, hari ini tema kita adalah akhlakul karimah Pak Prof. Jadi seperti apa akhlakul karimah itu dan bagaimana monggo bisa langsung dijelaskan. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita dapat dipertemukan kembali dalam acara Gema Ramadan TVRI Jawa Timur bekerja sama dengan Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Timur. Betul. Tema kita sudah disampaikan oleh Mbak Mala tadi tentang akhlakul karimah. Tentu ini merupakan satu tema yang besar yang menurut saya bukan hanya misi dari seorang muslim, tetapi ini visi dan misi dari Rasulullah Muhammad SAW. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Rasulullah menyatakan bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Tentu agama Islam ini diturunkan dalam rangka juga memberikan tuntunan kepada seluruh umat agar dia mau memahami, memberikan suri tauladan, sekaligus mengetahui mana yang dilaksanakan, yang wajib dilaksanakan, mana yang menjadi larangannya. Karena sesungguhnya dengan petunjuk agama itu, maka kita akan menjadi tahu tentang syariat, tentang perintah dari Allah, tentang larangan dari Allah, termasuk juga dari Rasulullah SAW. Nah, kemasan itu ada di dalam akhlak karimah. Karena begini, di dalam prinsip agama Islam itu ada tuntunan hubungan dengan Allah yang bersifat akidah, hablum minallah. Kemudian ada tuntunan kepada sesama manusia, hablum minannas. Nah, ini keduanya merupakan satu kesatuan. Tidak bisa kita hanya beribadah kepada Allah, tetapi kemudian hubungan secara horizontal dengan manusia kurang baik. Betul. Dan ini yang dicontohkan oleh Rasulullah, bagaimana Rasulullah ini beribadah, bagaimana Rasulullah ini menjadi kepala negara, menjadi pemimpin perang, bagaimana Rasulullah menjadi kepala rumah tangga, bagaimana Rasulullah ini menjadi pemimpin umat, bagaimana Rasulullah juga memberikan satu contoh di dalam melaksanakan sholat. Dan ini semua menjadi petunjuk taujul hayah bagi kita, petunjuk hidup bagaimana seorang muslim
itu melaksanakan dengan baik sesuai dengan syariat agama. Dan ini menurut saya akhlak ini menjadi ukuran, menjadi nilai. Karena di dalam Al-Qur'anul Karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amanu dirangkaikan dengan wa 'amilus solihat. Manifestasi dari keimanan tidak cukup orang ini hanya mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kitab-kitab, rasul dan seterusnya, tetapi harus diimplementasikan. Implementasi ini adalah amilus solihat. Amilus solihat itu adalah akhlakul karimah. Bagaimana kita mengemasnya, mengimplementasikan, mewujudkannya di dalam perilaku, di dalam sifat, di dalam karakter, di dalam perilaku, behavior, sikap, attitude. Itu semuanya harus dikemas dalam satu kesatuan sehingga kita bisa melaksanakan dengan ajaran Islam ini dengan paripurna. Bukan hanya dalam keimanan saja, tetapi bagaimana kita mengimplementasikannya di dalam perilaku baik dan manfaat itu, maslahat itu bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang lain, untuk keluarganya, masyarakatnya, bangsa dan negara. Saya kira itu. Iya. Masya Allah. Jadi kalau berbicara akhlakul karimah itu meluas sekali tentunya ya Prof ya. Tadi sudah disebutkan bahwa baik hablum minallah maupun hablum minan nas. Di antaranya juga Rasulullah juga sudah memberikan contoh bahwa tauladan kepada bagaimana menjadi seorang pemimpin rumah tangga, kepala. Dan ini mungkin bisa lebih detail lagi Prof. Contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana menjadi pemimpin rumah tangga. Monggo. Memang ini tidak cukup kita, sekali lagi saya mengatakan bahwa kepercayaan keyakinan kita kepada Allah kemudian tidak diimplementasikan. Nah, mengimplementasikan ini tentunya Mbak Mala ini harus sesuai dengan tuntunan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Contoh, pada saat seseorang mengikat janjinya untuk berubah tangga, seorang laki-laki dengan seorang perempuan, maka di situ harus ada kesanggupan di antara keduanya ini. Jadi pada saat akdun nikah itu yang merupakan mitsaqun ghalidha, perjanjian yang sangat-sangat sebenarnya sangat berat tanggung jawabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu harus dipahami, dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Nah, ini bangunan rumah tangga ini kan dasarnya dari sana dulu. Ya, dari seorang komitmennya seorang laki-laki dengan seorang perempuan diijab kabulkan oleh walinya, disaksikan, ada saksinya. Nah, kemudian ini baru sah. Nah, komitmen itu, perjanjian itu harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi ada hak, ada kewajiban. Ada haknya istri, ada kewajiban istri. Ada haknya suami, ada kewajiban suami. Nah, ini saya kira tuntunannya tidak boleh kita ngarang-ngarang. Dalam arti membuat sendiri. Ada standar operasional prosedur yang sudah digariskan dalam agama. Contoh, bagaimana keterbukaan ini harus dibangun antara seorang suami dengan istri. Transparansi itu penting. Kejujuran, integritas, ini akhlakul karimah. Jadi akhlak itu bukan hanya dalam hal apapun ya, Pak Prof ya. Jadi bicara akhlak itu bukan pengertiannya bukan hanya budi pekerti, bukan hanya orang mengatakan bahwa itu adalah etika. Bukan hanya itu. Tetapi tata krama, sopan santun. Jadi misalnya ada orang mengatakan dia sudah santun perkataannya, perilakunya santun. Tetapi ada niat-niat tujuan tertentu misalnya dengan perilaku semacam ini namanya bukan akhlak, karena akhlak itu menyangkut masalah jasmani dan rohani. Jadi kalau hanya kebiasaan, kemudian nilai tradisi diungkapkan seolah-olah itu menjadi budi pekerti, etika dan seterusnya, tidak cukup. Pengertian akhlakul karimah dalam Islam itu mencakup masalah yang fisik maupun yang non fisik, jasmani maupun rohani, tangible, intangible. Artinya sesuatu yang esensi sesungguhnya adalah di dalam hatinya itu. Bagaimana dia berbuat, bersikapnya itu, niatnya seperti apa. Karena di dalam salah satu hadisnya Rasulullah menyatakan bahwa sesungguhnya Allah itu tidak melihat kepada mukamu, pada rupamu.
Baik. Innallaha la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum. Baik. Allah tidak melihat orang itu dari rupawannya, gantengnya, cantiknya, kemudian dari fisiknya seperti apa, atletis dan segala macam, tidak. Walakin yanduru, tetapi Allah itu melihat, menilai seseorang itu hatinya. Hatinya. Iya, perbuatannya, amalnya. Baik. Jadi seperti apa dia? Iya. Nah, ini memang membutuhkan satu evaluasi, berani untuk bermuhasabah, berani untuk mengevaluasi diri sebelum mengevaluasi orang lain tentu saja. Baik. Dan ini menurut saya ini tidak mudah, melalui satu proses. Betul, betul. Jadi kadang-kala orang ini lebih mudah untuk menilai orang lain sekali, daripada menilai dirinya. Seolah-olah dirinya ini sudah bagus, sudah baik. Bapak ini sudah kepala rumah tangga yang baik. Kamu harus begini, padahal bapaknya, ayahnya seorang kepala rumah tangga belum memberikan contoh yang yang paripurna kepada anaknya. Itu hanya mungkin hanya dilihat secara fisiknya, gitu kan. Padahal di balik itu anak ini juga punya hati nurani. Betul, betul. Punya hati nurani. Jadi bagaimana ini cara sebagai kepala rumah tangga ataupun sebagai istrinya bisa mengevaluasi diri? Ada tips-tips tersendiri mungkin, Prof, supaya sama-sama baik akhlaknya ya? Iya, sesungguhnya Allah berfirman, in ahsantum fali anfusikum wa in asatum falaha. Jadi kalau Anda berbuat baik untuk diri Anda, sesungguhnya berbuat baik Anda itu untuk diri Anda sendiri. Wa in asatum falaha. Jadi kalau Anda berbuat jelek, sesungguhnya nanti akan dampaknya kepada diri Anda sendiri. Baik. Maka dari itu berikanlah yang ikhlas. Jadi seorang istri itu jangan mengeluh saja. Masya Allah. Jangan hanya kemudian, wah ini saya bulan Ramadan ini sudah mulai dari sahur sampai sekarang ini kerja begini capek rasanya. Setelah itu kewajibannya kepada suaminya tidak dipenuhi lagi. Menurut saya bagaimana kita harus membagi. Jadi ini harus dibicarakan dengan sebaik-baiknya, keterbukaan tadi penting, komitmen penting, saling pengertian, saling memahami, dan juga tentu suami tidak boleh egois. Karena keegoisan itu tidak akan memecahkan masalah, tetapi justru akan menambah-nambah masalah. Egois ini yang seperti apa ini, Bro? Nah, menarik sekali. Jadi egois itu bukan berarti bahwa seseorang ini mementingkan dirinya sendiri, tetapi harus empati. Harus ditumbuhkan bagaimana dia itu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Masya Allah. Ya, jadi seorang suami juga harus tahu sebenarnya kewajiban istri ini terlalu banyak sebenarnya, walaupun tidak tertulis mungkin tetapi dari sejak dia itu bangun sahur, membangunkan seluruh anggota keluarga, sampai buka, sampai lagi sahur lagi, sampai menidurkan anak lagi. Betul, itu menurut saya itu luar biasa, kamu hidup lah. Sehingga sampai kadang istri itu kalau nggak saya, ini nggak ada yang ngerjain. Nah, ini dia. Ini nggak boleh, ini akhlak yang buruk ya. Iya, mestinya juga tidak begitu. Karena begini, dalam tuntunan agama itu ada yang disebut dengan riya dan ujub. Pamer, kemudian juga ujub. Ini kalau bahasa anak sekarang mungkin 11-12 gitu ya, 11-12. Artinya mungkin dia tidak riya, mungkin dia tidak ingin menunjukkan kepada suaminya. Betul. Tetapi pada saat dia ngomong bahwa kalau tidak ada saya, nah itu dia kan, dia seolah-olah membanggakan dirinya. Ujub itu kan membanggakan dirinya. Ujub ya, Prof. Masya Allah. Sehingga menurut saya itu perlu ada satu perenungan dalam bahasa filsafat itu, kontemplasi gitu kan, perenungan yang mendalam. Sebenarnya mengapa sih kemudian terjadi keretakan, disharmonisasi di dalam rumah tangga, tidak ada kecocokan, kemudian tidak bertegur sapa. Sesungguhnya kita harus fair menyatakan bahwa barangkali yang lebih bagus itu kita mengakui kesalahan daripada kita ini harus dipaksa untuk mengakui kesalahan. Padahal sesungguhnya itu akan menjadi jalan keluar terbaik. Baik. Ya. Jadi janganlah kemudian kalau tidak saya tidak akan selesai ini. Itu juga menurut saya kurang menghargai. Baik. Jadi mengakui kesalahan sebelum dipaksa mengakui ya. Masya Allah, luar biasa. Jadi
selain kita berbicara akhlakul karimah dalam keluarga, tentunya banyak sekali ya, seperti tadi yang disebutkan. Nah sekarang momen Ramadan ini Prof. Jadi akhlak yang karimah, yang terpuji itu yang seperti apa bagi umat Islam dalam momen Ramadan ini? Khusus spesial ini saya kira ya di bulan Ramadan ini. Betul. Karena Allah Subhanahu Wa Taala juga memberikan satu ujian yang sangat luar biasa bagi seluruh umat di dunia. Bukan hanya di Indonesia, pandemi. Ini tahun kemarin alhamdulillah sampai sekarang Allah masih memberikan ujian kepada kita semua. Dan kita berdoa mudah-mudahan Allah segera menghilangkan ujian ini dari kita, seluruh umat manusia di dunia ini termasuk di Indonesia. Nah, menurut saya akhlak yang terpuji di bulan Ramadan ini banyak sekali. Mulai dari skupnya yang untuk diri kita masing-masing, diri pribadi individu, kemudian dalam ruang lingkup keluarga maupun masyarakat, bangsa dan negara. Di diri kita masing-masing, karena sesungguhnya bulan Ramadan ini bulan di mana kita dilatih untuk bersabar. Bersabar. Nah, sabar itu tidak mudah. Betul. Sabar itu mudah untuk diucapkan. Mudah di lisan, iya betul. Begitu sekali. dilaksanakan sangat susah. Allah. Jadi sesungguhnya syahrul Ramadan adalah syahrus sabar. Bulan kesabaran. Sabar bagaimana? Sabar menerima, melaksanakan, melakukan perintah Allah. Tetapi juga sabar di dalam menghindari larangan Allah SWT. Coba bayangkan Mbak Mala, orang yang berpuasa, ya katakanlah 12 jam atau 14 jam ya tergantung apa namanya di mana kita berada ya. Itu kalau kita tidak sabar, wah itu nggak jadi puasanya itu, nggak jadi puasanya. Wah, apalagi ini sekarang situasinya di Surabaya ini panas. Iya betul. Ya, panas sekali. Ya bisa tergoda itu. Ya, mungkin sudah jam 12, jam 1 siang, jam 2 siang, karena suhunya mungkin 37 derajat, mungkin dia sudah kepanasan. Mungkin anak kecil itu mokel gitu ya, tapi orang dewasa masuk mokel gitu. Jadi itu sabar. Sabar juga. Pada saat kita ini menghindari larangan Allah SWT. Nah, hubungan suami istri, kemudian juga berghibah, membicarakan orang lain, itu kan sesuatu yang menurut saya sulit juga. Betul. Karena kita ini ada interaksi, kita ini bukan hidup terisolasi. Iya betul. Iya, kita bergaul. Kecuali yang kena COVID-19. Nah, itu masalahnya. Jadi dia berisolasi. Tapi yang sehari-hari kita berinteraksi di kantor, di tempat kerja, di masyarakat, kita sudah berniat, saya tidak akan ngomongin orang, saya tidak akan bicarakan, saya tidak akan mengadu domba. Tapi kadang-kadang ada pancingan gitu kan, ada suara dari sini, kita nanggapi. Salah. Itulah yang mungkin menjadi bibit-bibit sumber-sumber akhirnya puasa kita berkurang nilainya gitu kan. Itu akhlakul karimahnya di situ. Sabar saja rasanya berat. Saya kira itu. Untuk, baik, kita akan lanjutkan setelah jeda Prof. Pemirsa jangan kemana-mana, Gema Ramadan akan segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa TVRI Jawa Timur, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Gema Ramadan. Tema kita hari ini adalah akhlakul karimah. Dan acara ini terselenggara atas kerjasama antara TVRI Jawa Timur bersama Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Timur. Pemirsa, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami atau ingin bertanya langsung dan curhat, bisa ya langsung dengan Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Syarif Imam Hidayat. Dengan tema kita hari ini adalah akhlakul karimah. Baik, Prof, tadi yang sempat terputus ya adalah sabar ya. Salah satu hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil dalam bulan Ramadan ini. Padahal kenyataannya ini ketidaksabaran itu nantinya juga berefek ketika kita berbuka puasa ya Prof ya. Jadi banyak sekali nih masyarakat, mungkin saya sendiri juga ya, apa itu tadi israf ya Pak Prof ya, di berlebih-lebihan karena awalnya perut lapar, ngelihat kuliner itu bermacam-macam, semuanya dibeli, Masya Allah. Ini bagaimana akhlak yang baik sebenarnya dalam Islam Prof?
Ya, terima kasih Mbak Mala. Nggih. Jadi ini memang tampaknya menjadi satu fenomena ya dalam kehidupan kita pada saat di bulan puasa bulan Ramadan itu. Nggih. Sebelum berbuka puasa, rasanya kita ingin beli ini, Betul, beli betul. kolak, beli Es tahu, campur. beli mie, beli nasi Iya. goreng dan segala macam. Betul, betul. Seolah-olah ini akan semuanya akan bisa masuk. Betul, betul. Padahal kalau sudah berbuka puasa, satu saja minuman satu gelas saja rasanya sudah kenyang. Betul Ya. sekali. Nah makanya di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, Kulu washrabu wala tusrifu. Makan minumlah kamu tapi jangan berlebihan. Baik, baik. Ini petunjuk dalam Al-Quran. Iya. Kalau dalam petunjuknya Rasulullah, kau jangan makan sebelum kau lapar. Baik. Berhentilah kamu sebelum kamu kenyang. Hmm. Ini sangat luar biasa ini. Taujuhul hayah namanya, petunjuk hidup Masya yang, Allah, yang harus dipedomani oleh kita semua. baik. Saya ambil contoh sekarang. Iya. Bagaimana seseorang yang makan terlalu berlebihan, minum terlalu berlebihan, bukan menjadi sehat dia. Allah, nggih. Betul. Ya, Mbak Mala ya. Iya, iya. Bukan tambah sehat dia, malah tambah sakit. Sumber penyakit itu dari makanan minuman yang berlebihan. Masya Allah, nggih. Kadang-kala kita ini tidak mampu, rasanya kalau diajak teman, kalau bilang enggak rasanya kok iya gitu Iya, kan. iya. Padahal ini sudah kenyang. Iya, iya. Jadi Allah, nggih. nikmatnya makanan itu sesungguhnya ketika kita dilapar. Betul, betul. Kita makan nasi, Iya. tahu tempe, sambal, Betul, saya gitu pakai kan. kerupuk. Nah pakai kerupuk, itu rasanya nikmatnya luar biasa. Betul sekali, ya Allah, nggih. Pada saat lapar. Tapi coba Iya. dengan makanan yang begitu mahalnya, tetapi posisi perut kita sudah kenyang, itu tidak akan ada nikmatnya. Betul sekali. Karena kita sudah kenyang Iya. posisinya, apalagi berlebihan. Oke. Sehingga perintah di dalam Al-Quran itu jangan berlebihan. Makan minum boleh, tapi jangan berlebihan. Baik. Nah, di bulan puasa ini tampaknya kita melakukannya itu bukan akhlakul karimah, akhlakul madmumah gitu. Madmumah ya, Jadi kebalikannya, akhlak Masya yang Allah. tercela, bukan Allah, terpuji nggih, gitu. nggih. Ya, kita bisa lihatlah bagaimana juga Allah memberikan satu tuntunan dalam Al-Quran, bukan hanya makan minum untuk berlebihan, Nggih. tetapi ketika kita juga bersedekah, berinfak, itu tidak boleh berlebihan. Begitu Karena- ya, Prof. Iya, ya? wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut. Baik. Jadi sebagian sebenarnya, karena kita masih punya anak, punya istri. Iya. Jangan kemudian kita berinfak saja, itu tidak. Tetapi jangan kikir. Iya, iya, betul. Nah, Kebalikannya. kemudian jangan sombong. Wala tamshi fil ardi maraha. Anda jangan pernah melangkah berjalan di muka bumi ini dengan perasaan sombong. Itu sudah dicontohkan oleh Sayyidina Luqmanul Hakim. Baik. Nah, Luqmanul Hakim ini salah satu sahabat yang namanya diabadikan menjadi surat di dalam Al-Quran. Betul, betul. Ini kata-katanya penuh hikmah, gitu ya, memberikan nasihat kepada anaknya. Ini sangat luar biasa memberikan satu contoh kepada kita semua. Kemudian dalam berlebihan ini juga ketika kita mencintai. Mencintai itu tidak boleh berlebihan. Baik. Seorang suami cinta kepada istrinya. Apakah kemudian kalau dia katakan sehidup semati, dek aku dek. Bener nggak sehidup semati? Paling-paling hanya sehidup. Iya, iya. Begitu dia meninggal, tidak akan dia masuk dalam kubur. Yang benar sehidup sesurga. Allah, nggih, Nah, nggih, nggih. menurut saya begitu. Amin. Karena saking cintanya kepada anaknya, kepada cucunya, karena cucu pertama misalnya. Iya, iya. Wow, seolah-olah dia itu tidak ingin dipisahkan. Satu saat ketika Allah memanggil, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, baru dia kemudian stres, panik, luar biasa. Baik. Seolah-olah ini kiamat dia. Allah. Maka dari itu mencintai boleh, tetapi jangan berlebihan. Jangan sampai dimasukkan hati. Hati hanya Allah, Allah, Allah. Selain Allah harus ada di luar hati. Karena besok yang akan menghadap adalah hati. Illa biqalbin salim. Kolbun yang salim. Makanya kemudian dalam Al-Quran nanti akan dipanggil itu jiwa-jiwa yang semacam itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi hati ini harus hadir. Harus menghadap Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu di hati. Jadi jangan sampai semua
di luar ini ada dalam hati. Allah. Karena sesungguhnya Allah melihat hati kita masing-masing. Iya. Memuji seseorang tidak boleh berlebihan. Nanti orang itu akan congkak, dia akan sombong. Betul. Menghadapi sesuatu ujian cobaan Allah Subhanahu wa taala tidak boleh berlebihan. Iya. Boleh kita mengatakan, wah ini ada gempa bumi, ada pandemi segala macam, tapi tidak boleh kita takut berlebihan. Masa kita ini lebih takut kepada makhluknya Allah Betul. daripada Sang Khalik kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu Yang semua kan ciptaan menciptakan. Allah. Baik. Semua itu akan, kalau itu atas izin Allah, Oke. itu akan terjadi. Tapi kalau tidak dengan izin Allah, apalagi tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah terjadi. Oke. Sama ketika kita pertemuan sore hari ini. Walaupun sudah dijadwal oleh panitia, oleh Produser. Kemenak dan Baik. seluruh TVRI. Tapi kalau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Mbak Mala tidak akan hadir di sini. Betul, betul. Begitupun saya. Masya Ada Allah. saja halangannya. Oke. Nah, untuk itu maka menurut saya Iya. yang perlu digarisbawahi di dalam akhlakul karimah di bulan Ramadan, Ramadan, yang sangat mulia ini, janganlah kita bertindak, bersikap, bersifat israf. Israf itu dalam agama itu berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan. Berlebihan. Jadi apapun, mau bekerja, itu yang disebut dengan workaholic. Orang gila kerja. Allah, Waduh, sampai lupa sama istrinya, sama anaknya. Betul. Kantornya itu dibuat untuk, waduh, siang dibuat malam, malam dibuat siang. Kapan untuk keluarga? Kapan untuk beribadah? Perut ini, Mbak Mala, Oke. sesungguhnya dibagi 3. Iya. Sepertiga untuk makanan, Baik. sepertiga untuk bernafas, Oke. sepertiga untuk beraktivitas. Gitu loh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sehingga jangan berlebihan. Iya. Karena itu sudah diukur oleh Allah diukur oleh Subhanahu wa taala. Allah. Baik. Sehingga kalau berlebihan, Oke. ibaratnya kalau ya ular itu Oke. kalau sudah makan, Oke. dia makan kenyang, dia sudah tidak bisa apa-apa. Dia Iya, bergerak lemes, malas dia. Oke, oke. Sehingga saya khawatir sholat tarawihnya nggak Iya. bisa dikerjakan nanti kalau Iya, sudah iya, terlalu berlebihan. Baik Prof, menarik sekali ini ada telepon yang sudah masuk. Kita sapa terlebih dahulu. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? dengan Ibu Diana di Trapodo Asri. Ibu Diana di Tropodo Asri, monggo pertanyaannya. Iya, tadi dikatakan oleh Ustadz ada kolbun salim lawan Iya. daripada kolbun marid. Kiat-kiat apakah yang bisa kita ikuti agar kita bisa mencapai kolbun salim? Itu saja Ustadz, terima kasih. Terima Oke. kasih Ibu Diana di Ibu Tropodo, Diana, luar biasa pertanyaannya. Jadi apa saja tips supaya kita bisa menjadi mempunyai kolbun salim, Prof? Ya, Monggo. baik, terima kasih Ibu Diana dari Tropodo ya. Nggih. Pertanyaan yang sangat baik ya. Begini Ibu Diana, saya sudah menyampaikan tadi bahwa ukuran keimanan seseorang itu bukan hanya dilihat dari bagaimana dia bersikap, berperilaku, Iya. tetapi juga menjaga hati. Ini menurut saya ini tidak ada orang yang tahu kecuali Allah. Dan Contoh dirinya ini. sendiri ya. Betul, iya. Contoh ini, pada bulan suci Ramadan ini, kita melaksanakan menunaikan ibadah puasa ini. Nggih. Ini ibadah sir, ibadah rahasia. Betul. Kita tidak pernah tahu, Mbak Mala tidak tahu saya tidak tahu Mbak Mala. Betul. Kalau pengakuannya Mbak Mala lagi puasa, saya juga lagi puasa. Iya. Saya percaya saja. Iya. Tapi apakah itu memang iya? Mm-mm. Apakah betul? Itu kan urusan ini kan rahasia Betul. antara si hamba dengan Sang Kholik. Baik. Kalau saya membohongi, Mm-mm. kalau saya berkata tidak jujur, orang juga tidak tahu. Iya. Nah, untuk itu maka sesungguhnya hati ini tidak bisa dibohongi. Hmm. Nah, tipsnya bagaimana? Harus kita jaga betul. Baik. Karena Ibu Diana, Ibu itu akan setuju kepada saya kalau Ibu melakukan hal yang tidak baik, larangan Allah, pasti dalam hati yang paling dalam itu akan menolak. Betul, betul. Mau ngambil barangnya orang lain, itu barangmu loh. Tapi mengapa kita paksakan mengambil? Itu adalah syahwatnya, Nggih. hawa nafsunya. Dipaksakan, apalagi kemudian ada setan yang menunggangi. Sesungguhnya hati ini sesungguhnya suci, bersih. Allah. Dikotori oleh noda kesalahan dosa kita. Nah, ini lama-lama tertempel, menumpuk, ya menjadi hitam. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun adzim.
Jadi kalau Allah sudah mengunci hatinya, ini hati-hati. Oke. Nah, ini hati-hati. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah, berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan ya muqallibal qulub. Salah satu tipsnya ya kita berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Baik. Tetapkan hati kami ya Allah untuk tetap dalam agamamu dan ketaatan kepadamu. Baik. Itu salah satu tipsnya. Di samping kita berzikir tentu saja ya, senantiasa berzikir. Terima kasih Ya, Prof. Itu ya. tadi jawabannya Ibu Diana di Tropodo ya. Jadi ada doa-doa tersendiri Ya. untuk supaya kita jaga hati. Ya. Kita sapa pemirsa yang sudah bergabung. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bapak siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Afifidin Sidoarjo. Pak Alfi di Sidoarjo. Baik, monggo pertanyaannya Pak Alfi. Betul. Nggih. Pertanyaannya saya pernah dengar cara mengingatkan yang paling halus semuanya kan dikembalikan pada Allah. Mm-mm. Contohnya seperti salah atau enggak, ambil air jangan sampai butek gitu ya. Mohon jawabannya Pak Yai. Baik, terima kasih Pak Alfi di Sidoarjo. Itu tadi pertanyaannya ya. Coba diulangi. Bisa ditangkap. Jadi ambil air jangan sampai butek. Oh iya, Nggih. iya. Apa itu maksudnya Pak Iya. Prof? Kalau boleh saya sarikan ya Iya. dari pertanyaannya Nggih. Pak Alfi ya, Alfi, ya nggih, dari di Sidoarjo. Sidoarjo. Intinya adalah saya kembalikan kepada bagaimana kita jangan boros juga ya. Jangan boros untuk menggunakan air saja. Kadangkala kita ini pemahaman saya yang pertama, nanti akan saya jawab lagi barangkali ada pemahaman yang Iya, kedua. baik. Di dalam menggunakan air kita jangan boros. Nggih. Sehingga penggunaan air yang boros itu juga itu mubazir. Sesuatu mubazir, innal mubazirina kana ikhwana syayatin. Itu perkara yang mubazir itu juga temannya setan gitu ya. nggih. Nah, pemahaman saya yang kedua dari pertanyaannya Pertanyaan Pak Alfi, Pak nggih. Alfi itu jadi kalau kita menggunakan air ulangi. Nggih. Kalau kita mengambil sesuatu jangan sampai itu keruh gitu Betul. kan tempatnya. Itu bisa dimaknai bahwa kita boleh mengambil sesuatu di sana tetapi jangan sampai mencemari. Ini akhlak kita kepada alam. Baik. Ya, akhlak kita kepada diri sendiri ada, akhlak kita sesama manusia, akhlak Iya. kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian akhlak kita kepada alam. Alam, Ya. tumbuhan. Artinya ketika kita mengambil sesuatu Iya. ya, katakanlah di kolam Iya. atau di mana gitu kan, jangan sampai menimbulkan sesuatu yang menimbulkan tumbuhan atau tanaman di situ terganggu. Ya. Artinya kalau mengambil manfaat jangan sampai menyakiti begitu ya, Iya, Pak Prof, ya? itu termasuk akhlak juga gitu Baik. ya. Kalau boleh saya memaknai yang kedua. iya, Kalau yang memaknai saya yang pertama dari pertanyaan tadi, Baik. adalah jangan boros gitu ya. Iya, Tetapi betul. yang kedua bisa kita maknai bahwa kalau kita mau mengambil, memanfaatkan sesuatu, pemberian Allah Subhanahu wa taala katakanlah ada di kolam, ada di sungai, kemudian jangan menimbulkan kerusakan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka orang-orang yang berbuat kemudian yang merusak. Innallaha la yuhibbul mufsidin, rusak. Kemudian juga innahu la yuhibbul musrifin. Allah juga tidak suka orang-orang yang berlebihan. Yang tadi Baik. israf tadi. Nggih. Ya, Allah juga tidak suka yang merusak. Iya. Jadi alam ini harus dilestarikan untuk anak betul. cucu kita dan seterusnya. Baik. Kalau boleh saya memaknai pertanyaan karena Baik. saya tampaknya Iya. belum begitu Kurang jelas ya tadi dari pertanyaan tadi. Baik, Iya. itu tadi Pak Alfi di Sidoarjo, semoga bisa diterima dan sesuai ya dengan harapan yang dipertanyakan. Nah, berikutnya Prof tadi sempat disinggung surah Al-Asr begitu ya, Iya, Prof. iya. Bahwa semua manusia itu adalah kerugian gitu ya, Prof. Kecuali yang beriman dan beramal soleh tadi Iya. disebutkan.
Oh baik, nah nanti kita lanjutkan. Ini ada lagi yang sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Ibu siapa di mana, Bu? Bapak Oh, Saimin Bapak. di Nganjuk. Masya Allah. Gimana kabarnya Pak Saifuddin? Alhamdulillah sehat-sehat. Beliau walafiat, setiap tahun selalu semangat. bergabung di TVRI ini. Nggih, monggo pertanyaannya Pak Saifuddin dari Nganjuk. Nggih. Ini Pak Yai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Saifuddin. Yang ingin kami tanyakan, Nggih. apabila seseorang itu sudah punya akhlak yang baik, bagaimana cara mempertahankan akhlak itu supaya tidak menjadi berkurang gitu loh Pak Baik. Yai. Nggih. Ya, harta ya ini ya. Bukan akhlak ya. Akhlak. Nggih, Pak. Jadi apabila orang itu seseorang sudah punya mempunyai akhlak yang baik, Baik. bagaimana cara mempertahankan akhlak itu supaya tetap Iya. baik? Baik, Pak Saifuddin, cukup? Baik, terima kasih Pak Saifuddin dari Nganjuk. Matur nuwun. Nggih, Assalamualaikum. sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, beliau setiap tahun ini bergabung loh, Prof. Iya. Pak Saifuddin. Pemirsa setia ya Iya. TVRI, luar biasa. Jadi bagus sekali pertanyaannya juga. Jadi kalau kita belajar mempunyai akhlak yang baik, mungkin lebih mudah. Tetapi mempertahankan yang sudah baik ini bagaimana, Prof? Ya, barangkali satu saja ya, yang tipsnya yang saya berikan, bergaullah dengan orang-orang soleh. Baik. Gitu. Ya, karena Pak Saifuddin tadi menyatakan bahwa bagaimana mempertahankan Betul. akhlak yang sudah baik ini. Iya. Bergaullah dengan orang-orang soleh. Agar tetap istiqomah ya. Iya, Masya Allah. karena dikhawatirkan kalau Pak Saifuddin sudah istiqomah, Iya. sudah bagus, sudah baik akhlaknya. Nah, kalau bergaul dengan mereka-mereka yang kurang baik, Baik. saya takut terkontaminasi, Hmm, terpengaruh. Iya. Ada bibit-bibit nanti yang akan merusak tadi Baik. akhlaknya. Nggih. Nah, maka dari itu tips yang saya ingin saya sarankan, bergaullah dengan orang-orang soleh. Baik. Karena orang-orang soleh itu pasti akan memberikan pengaruh, akan memberikan satu warna dalam kehidupan ini agar kita tetap istiqomah. Dan semakin kokoh ya. Iya, semakin Masya kokoh. Allah. Baik Prof, kita Iya. akan lanjutkan nanti Iya. setelah jeda. Pemirsa, jangan kemana-mana, TVRI Jawa Timur dalam Gemar Ramadan akan segera kembali. Baik pemirsa TVRI Jawa Timur, Alhamdulillah terima kasih Anda masih setia bersama kami di Gema Ramadan. Tema kita hari ini adalah akhlakul karimah. Dan kami sampaikan kembali, kami ajak bersama Anda untuk yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui telepon interaktif di 03156782216. Akan insya Allah pertanyaan Anda akan dijawab dengan jelas oleh Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Syarif Imam Hidayat. Baik, Prof. Jadi tadi adalah salah satu kunci supaya kita istiqomah dalam berakhlakul karimah adalah kumpul dengan orang soleh, begitu ya. Ya. So. Juga ini berkaitan dengan pertanyaan saya yang belum tuntas tadi ya tersampaikan bahwa illalladzina amanu wa amilus sholihat. Nah, pertanyaan saya di masyarakat kita kan tidak hanya muslim begitu ya, Prof. Jadi ada yang non muslim. Nah, di sini beramal solih, dia itu beramal solih tapi agamanya non-muslim, Prof. Ya. Seperti masa pandemi ini kemarin, banyak mereka memberikan santunan, bantuan, dan sebagainya. Nah, ini apakah bisa masuk nantinya dikatakan amal yang solih atau berakhlakul karimah dan diterima amalnya itu, Prof? Ya. Nggih. Terima kasih Mbak Mala. Baik. Satu pertanyaan yang sangat baik ya. Baik, mewakili- namun mohon maaf ditahan dulu, Oh Prof. iya. Kan kita dahulukan Iya. pemirsa yang sudah masuk bergabung. Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, alhamdulillah. Bapak siapa di mana, Pak? Iya Mbak, Budi Suharti, Pacitan. Masya Allah, Pak Budi di Budi. Pacitan. Monggo pertanyaannya Pak Budi. Ya, yang kami tanyakan bagaimana kita ini berakhlakul karimah kepada orang-orang yang nyata-nyata tidak berakhlakul karimah kepada kita. Baik. Atau mereka yang nyata-nyata mempunyai semacam pekerjaan yang tidak menunjukkan akhlakul karimah. Baik. Gitu. Bagaimana sikap kita? Matur nuwun Mbak, Nggih. hanya gitu saja. Nggih, Pak Budi, matur Semoga nuwun mendapat sami-sami. jawaban yang memuaskan. Baik, Iya. siap. Ya. Matur nuwun. Ditunggu. Assalamualaikum. Nggih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi di Pacitan. Pak Budi di Nggih, Pacitan. pertanyaannya luar biasa semua nggih, Iya. Pak Prof. Jadi bagaimana sikap kita merasa sudah baik tapi ada orang yang pekerjaannya itu kurang baik menurut kacamata sosial. Iya. Maka bagaimana sikap yang baik? Iya. Nggih. Baik Pak Budi, jadi pertanyaan itu memang mewakili dari sebagian besar ya pemirsa Iya. TVRI. Nggih. Saya ingin katakan bahwa kita jangan fokus kepada orang lain. Kita seharusnya fokus kepada diri sendiri. Masya Allah. Nggih. Artinya bahwa ketika kita hanya bersuudon, berburuk sangka, itu hasilnya akan negatif-negatif terus. Baik. Tetapi kalau kita berbaik sangka kepada siapapun, Nggih. walaupun dia ini ternyata tidak baik, Iya. gitu ya. Tapi kan urusan dia kan nanti tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi urusan kita adalah kita harus fokus kepada diri kita. Kalau kita berfokus kepada orang lain, kita tidak akan pernah beraktivitas, kita tidak akan pernah bekerja. Nggih. Kita harus berhusnudzon, berbaik sangka. Baik. Berbaik sangka akan menimbulkan satu energi positif. Makanya kemudian positif tambah. Baik. Tambah amalnya, tambah temannya, tambah rezekinya, Masya Allah. tambah barokahnya kan gitu. Iya, Tapi iya. kalau kita suudon, negatif terus. Nggih, nggih. Ya berkurang, amalnya berkurang gitu kan. Karena ngerasani akhirnya kan, Betul, membicarakan orang lain. Temennya juga berkurang. Nggih. Ya lebih baik kita ini berhusnudzon. Nggih. Ya berhusnudzon. Baik. Jadi itu akan menimbulkan energi positif. Baik. Akan tambah dia. Iya. Nah karena pepatah mengatakan bahwa teman itu 1000 masih kurang. Tetapi musuh satu itu sudah luar biasa itu pengaruhnya, dampaknya pada jiwa gitu ya. Pada kepribadian kita. Baik. Jadi menurut saya Pak Budi jangan fokus pada orang lain. Fokus pada dirinya. Jadi sesungguhnya perbaikilah dirinya. Hasibu, qobla an tuhasabu. Jadi perhitungkan, kalkulasi dirimu. Jangan kita kepada orang lain. Dan itu tidak akan pernah selesai gitu loh. Karena kita selalu kadangkala kita ini lebih pandai untuk melihat pada pada orang lain. Betul. Padahal Iya. kuman di pelupuk mata itu tidak tampak gitu kan. Masya Allah. Tetapi gajah di sana itu tampak kan gitu. Betul. Nah, itu Jangan-jangan kita yang merasa baik ternyata orang pun menilai kita tidak itu baik dia. ya. Kita jangan fokus kepada orang lain. Kita fokus pada diri kita. Sesuai dengan syariat agama, ayo kita lakukan. Lakukan sekarang, mulai dari yang kecil-kecil dan jangan sampai ditunda. Karena perintahnya dalam agama itu wasari'u, bersegera, fas'au, segera, jangan ditunda. Baik. Fafirru ilallah, Oke. segera. Tidak boleh kita ini kemudian menunjuk nanti karena utang saya masih ini, nanti ya kalau umurnya sampai. Kalau umurnya nggak sampai. Nah, kemudian saya kaitkan dengan yang tadi, Iya. misalnya karena kita ini dalam masyarakat itu tidak hanya satu agama, Betul. mungkin juga ada lain agama. Makanya Rasulullah memberikan satu tuntunan, Oke. barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia baik sama tetangganya, hormati tetangganya, hormati juga tamunya, Baik. jangan menyakiti. Oke. Nah, bagaimana kalau orang itu perbuatannya bagus, amalnya soleh, berakhlakul karimah, tetapi tidak seiman, ya nggak bisa. Ini satu paket ini, harus seiman dulu, harus agamanya Islam dulu. Baik.
Karena yang dijamin itu agamanya dulu. Baru ini mengikuti, karena ini adalah manifestasi. Jadi artinya kebaikan ini tidak dinilai di hadapan Allah. Iya. Allah. Iya, Sayang itu sekali sudah ya, jelas, betul. Jadi itu hanya, saya kan baik sama orang, iya baik, bagus, muamalahnya. Baik. Tetapi selama itu tidak seiman dengan kita, tidak beragama Islam, Baik. ya mohon maaf, nggak ada kategori itu gitu loh. Iya. Jadi yang ada kategori itu, ini sebenarnya parameter keimanan, Baik. parameter keimanan ini, akhlak ini, Iya. indikator keimanan. Baik. Jadi sampai di mana? Apakah imannya itu high, Hmm. medium atau low gitu kan? Baik. Ada pada strata yang mana kita ini? Oke. Nah, itu bisa dilihat dari akhlaknya. Masya Allah. Sesungguhnya ini cerminan akhlak itu. Baik. Kalau dia akhlaknya baik, makanya orang itu sebenarnya tidak perlu cari-cari susah-susah. Bagaimana kepada istrinya? Bagaimana dia kepada anaknya? Betul, Jangan-jangan dia ini kepada masyarakatnya, kepada orang lain baik. Dengan asistennya baik. Nah, Di kantor dengan istri. Nah itu tadi hatinya kan begitu kan. Allah, Loh sama istrinya sendiri sama anaknya sendiri kok pelit. Allah, Nah, nggih. tapi sama orang wah kasih tips, Iya, kasih nyah, ini. nyoh, nyah, Wah nyah katanya gitu kan. Iya, iya. Nah, itulah maka menurut saya pertama itu akidah dulu. Akidah. Amanu dulu. Baik. Wa amilus solihat berikutnya Baru ini kemudian. satu paket. Baik. Implementasi daripada keimanan Nggih. baru ini. Amilus solihat, akhlakul karimah, tapi tidak amanu, nggak bisa. Nggak bisa. Baik. Iya, itu tidak akan bernilai di Oke, sisi Allah oke. Subhanahu wa taala. Jadi dengan kata lain, yang sudah disampaikan tadi, pertanyaan tadi menurut saya kesimpulannya adalah Oke. fokuslah pada diri sendiri. Baik. Jangan kita ini selalu bersuudon pada orang lain gitu, Iya, sehingga iya, kita ketika kita berbaik sangka, Oke. maka Allah juga akan berbaik sangka kepada dia. Baik, Jangan Prof. kita selalu berburuk Iya, sangka, ya. tadi berbicara masyarakat kita yang majemuk Iya. dalam rangka kita berbuat kebaikan. Nah, Iya. ini ketika Ramadan mereka yang non muslim pun pastinya juga sangat menghargai kita sebagai muslim ya. Dan bahkan ada yang ketika nanti di penghujung Ramadan masuk pada 1 Syawal mereka juga mengucapkan selamat Idul Fitri, Iya. selamat berlebaran. Nah, pertanyaannya Prof, apakah nanti ketika mereka juga berlebaran atau merayakan Natal dan sebagainya, kita juga harus berakhlak yang baik, membalas itu apa ucapannya atau bagaimana, Prof? Ya. Bertoleransi itu dalam bermuamalah iya. Hmm, Bahkan di dalam surat Luqman itu seorang anak, Oke. kemudian bapaknya, ibunya lain agama, kita tetap memperlakukan beliau ini sebagai seorang anak kepada kedua orang tua. Tetapi dalam masalah akidah, kita sudah ada garis yang jelas. baik. Demikian juga dengan tetangga. Tetap kita bermuamalah yang baik. Ya, melakukan interaksi, saling membantu, saling menolong, Baik. selaku sebagai manusia satu dengan manusia yang lain, saling membantu dan seterusnya. Tetapi dalam masalah akidah, enggak boleh dicampur adukan, ya agamamu ya agamamu, agamaku itu jelas tegas dalam surat Al-Kafirun. Baik. Lakum dinukum waliyadin. Baik. Jadi ya silahkan mengucapkan itu Iya. bentuk-bentuk satu toleransi dalam kehidupan umat Baik. beragama. Baik. Ya, dalam kita berakidah melaksanakan keyakinan kita masing-masing silahkan. Iya. Ya tidak boleh dicampur baur. Baik, Nah baik. ini malah menjadi Oke, kurang bagus ini. Baik, baik. Nggak jelas Oke. gitu. Ya. Masya Allah luar biasa, Iya. kita tidak terasa sudah di penghujung ini. Iya, iya. Monggo sebagai kesimpulan daripada semua pembahasan kita hari ini. Baik, para pemirsa TVRI Jawa Timur yang insya Allah dimuliakan, dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai kesimpulan, tema pada sore hari ini, jadilah seperti dua tangan, jangan menjadi seperti dua telinga. Dua tangan itu saling membantu, saling menolong. Berbeda sekali ketika ini dua telinga. Satunya mendengar, satunya bisa mengabaikan. Nah, demikian juga di dalam berakhlakul karimah ini kita harus melaksanakannya sesuai dengan tuntunan di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, malu adalah sebagian daripada iman. Untuk itulah maka berakhlakul karimah dengan menjaga malu untuk melaksanakan maksiat, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan sangat menjadi hal yang harus kita pupuk, kita harus kembangkan sehingga malu ini
menjadi pertanda indikator bagi seorang yang beriman kepada Allah SWT. Itulah akhlak yang memang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak pertemuannya dan ilmu-ilmunya Prof. Semoga bisa berjumpa kembali dan tetap sehat. Baik pemirsa TVRI Jawa Timur, usai sudah perjumpaan kita sore hari ini, saya malah mohon undur diri dan selamat berbuka puasa. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.